Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran PKN pada pagi hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi penilaian tengah semester masa pandemi COVID-19, yaitu acuan yang akan dibuat untuk soal ulangan tengah semester. Mape PPKN Asuhan Sri Cahyadi, SMP Negeri 1 Rasojaya. Sekarang mari kita mulai. Yang pertama itu adalah kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara. Maksudnya adalah kesepakatan para tokoh pendiri bangsa itu dilaksanakan di mana Pancasila digunakan sebagai dasar negara. Kemudian ujian dan cobaan Pancasila sebagai dasar negara itu cobaan-cobaan atau pemberontakan-pemberontakan apa saja yang terjadi nanti di dinamika perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Kemudian kondisi politik pada masa Orde Lama. Bagaimana kondisi politik pada masa Orde Lama? Itu apakah sudah kondusif atau belum nanti. Kemudian kondisi peralihan pada masa Orde Lama, yaitu peralihan antara masa terjajah dengan masa tidak terjajah. Kemudian tokoh pemberontakan pada masa Orde Lama. Jadi tokoh-tokohnya, ada berapa pemberontakan pada waktu itu. Kemudian tokoh pemberontakan pada masa awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan yaitu tahun 1945 sampai 1949. Itu berapa pemberontakan. Kemudian beberapa pemberontakan yang terjadi pada periode 1950 sampai 1959, yaitu periode yang menggunakan sistem demokrasi liberal. Itu ada berapa pemberontakan? Nanti kalian harus cari sendiri itu. Kemudian isi dekret presiden, yaitu 5 Juli 59. Itu isinya apa? Ideologi pada periode 1950 sampai 1959, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, sistem demokrasi liberal. Jadi memakai ideologi liberal. Kemudian tokoh pemberontakan pada periode Orde Lama, yaitu pada tahun 1965. Kemudian harapan masyarakat pada masa Orde Baru. Jadi bagaimana harapan masyarakat terhadap Pancasila pada masa Orde Baru. Kemudian ciri tantangan penerapan Pancasila di era reformasi. Bagaimana ciri-ciri yang bisa menjadi tantangan dalam penerapan sehari-hari pada era reformasi. Ciri dari Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi ada tabel jawaban. Nanti kalian mencari apa saja yang menjadi ciri dari Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kemudian wujud pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Bagaimana pelaksanaan Pancasila di bidang politik itu wujudnya. Kemudian landasan pelaksanaan nilai Pancasila di bidang ekonomi. Jadi landasan, tadi pasal jawabannya nanti pasti pasal berapa. Kemudian perkembangan nilai di bidang sosial budaya. Bagaimana atau apa saja nilai-nilai di bidang sosial budaya itu nanti ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Kemudian nah, ini yang bersikap negatif yang harus dihindari itu yang bagaimana?
Jadi sikap yang harus dihindari dalam bidang sosial budaya. Dan salah satu landasan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di bidang Hankam itu adalah jawabannya pasti juga pasal. Ya. Kemudian pelaksanaan nilai Pancasila merupakan bagian dari warga. Jadi bagaimana sebagai warga negara melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Kemudian bagaimana usaha melaksanakan nilai Pancasila di bidang Hankam. Jadi bagaimana usaha di bidang Hankam itu sistemnya dilaksanakan dengan sistem apa. Kemudian lembaga negara yang dapat mengubah undang-undang dasar. Jadi kalian lembaga, jawabannya adalah lembaga legislatif. Itu apa yang dapat mengubah, siapa yang dapat mengubah undang-undang dasar. Kemudian bagaimana kewajiban seorang pelajar terhadap ideologi Pancasila. Jadi bagaimana kita sebagai kalian sebagai pelajar itu melaksanakan kewajiban terhadap Pancasila. Kemudian pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan. Ada sila pertama nanti bagaimana, sila kedua, sila ketiga itu contohnya bagaimana. Kemarin udah di dalam video yang lalu-lalu sudah. Kemudian contoh peran masyarakat dalam mempertahankan Pancasila. Bagaimana peran masyarakat dalam mempertahankan Pancasila itu. Kemudian pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan itu bagaimana. Jadi kalau yang nomor 25 ini khusus sila pertama, pengamalan sila pertama. Jadi itu saja yang bisa Bapak berikan untuk materi kisi-kisi. Kemudian kalian cari jawabannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih, selamat bekerja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.